tadi saya ingin bertanya hal yang tertunda kepada Ibu Melok. Bu Melok, betul ya bahwa kebaya ini menjadi pemersatu keragaman yang ada di Indonesia? Betul, karena juga memang sudah disampaikan oleh Presiden kita, Presiden ke-1, Bapak Soekarno, bahwa itu adalah pakaian nasional kita. Dan faktanya sekarang di CBN sendiri anggotanya beragam, Bu ya? Beragam. Dari mana aja, Bu? Ya, berbagai suku, berbagai agama. Dan kita tidak pernah mempermasalahkan. Karena itu sebetulnya dari zaman dulu juga tidak bermasalah. Ada ya? Dan titik temunya adalah di kecintaan kita kepada budaya ya. Jadi budaya itu bisa mempersatukan, Bu ya. Oke. Nah, tentu saja akan sangat sulit seperti yang tadi Pak Hasto bilang, menyampaikan nilai-nilai budaya CBN ini ke generasi muda, ke generasi milenial. Bu Maria, bagaimana sih caranya CBN untuk berbicara kepada generasi milenial? Generasi milenial itu punya gayanya sendiri. Jadi kita tidak bisa hanya kalau zaman dulu, mempelajari kebudayaan, mungkin ya lewat buku, lewat pelajaran atau apa dihafalkan atau apa begitu. Untuk yang milenial ini tidak bisa kita perlakukan demikian ya. Jadi kita juga berusaha menjangkau mereka melalui medsos. Jadi kita punya web juga, kita buat web. Jadi di situ kita tampilkan juga apa itu CBN gitu ya dengan gaya yang menarik ya. Nah, dan terus juga di situ kita ada tentang kegiatan-kegiatan kita, galeri, terus video dan beberapa ini ya. Dan ada juga jadwal-jadwal kegiatan kita. Gitu. Nah, yang sudah kita kerjakan juga kita berusaha menjangkau lewat lomba. Jadi tidak hanya ya cuman lihat aja gitu ya, tapi untuk supaya excited gitu, melakukannya sendiri juga kita adakan lomba. Nah, lomba yang kemarin sudah kita adakan, memang sasaran kita, target kita adalah anak-anak sekira umur 8 sampai 10 tahun begitu. Kita ya usia dini, tidak dini sekali, tetapi sedanglah Pak gitu. Jadi kelas 5, kelas ya 3-4 ya 3-4 antara 8 sampai 8 sampai 10 tahun lah gitu. Jadi mereka pas waktu itu 17-an ya Pak. Jadi kita adakan lomba berbusana nasional. Jadi mereka berkebaya tetapi ditambah gitu. Jadi tidak hanya sekedar kayak model fashion show saja, tapi kita tambahkan jadi lombanya pakai menyanyi. Ada beberapa pilihan lagu yang kita berikan. Nah, berhubung pandemi, jadi lombanya dilakukan secara online. Jadi kita minta peserta ini untuk di video ya, terus kemudian dikumpulkan dan dari situ kita lakukan penjurian. Itu sih. Jadi ya ke depan sih kita ingin juga mengadakan lomba yang lebih beragam ya. Jadi supaya bisa lebih menjangkau lebih banyak kalangan. Nah, selain dari situ anak-anak milenial ini juga mungkin harus ini ya, kita harus membuat terobosan juga. Jadi tidak hanya kalau misalnya kita pakai kebaya begitu, itu modelnya kuno sekali ya, model nenek-nenek gitu kan atau apa. Tapi mungkin mereka lebih ini ya. Jadi kita bikinkan bisa juga loh ada yang lebih modern begitu ya. Jadi mereka bisa tampil, tapi tidak mengurangi nilai ini ya, bahwa ini kebaya. Jadi bukan sampai terus termodifikasinya sampai ini apa ya? Bu, saya penasaran dengan proses kreatifnya sih. Ibu-ibu ini gimana biasanya merumuskan yang tadi Pak ya, merumuskan sagidayasa, merumuskan kegiatan-kegiatan itu biasanya rapat rutin atau kita rapat rutin, ada ya? Ada pertemuan tiap rutin minggu Bu ya? Ada rapat. Kita tidak seminggu tidak itu, hanya sekali. Itu di mana Bu sekretariatnya Bu? Sekretariatnya di Jalan Rangga Malela 23. Oh, Jalan Rangga Malela 23 ya. Yang tadi website udah aktif Bu Maria?
Aktif. Aktif mulai ya. aktif. Itu ada tutorial juga mungkin? Ada. Ada Bu Melok ya. Walaupun belum 100% baik, tapi sambil berjalan, Iya. sambil kita sudah. Namanya juga baru setahun ya. Setahun aja udah heboh nih. Kalau ibu-ibu yang pegang setahun aja udah heboh Mas. Apalagi kita kasih 5 tahun lagi. Nah, tapi ada tim ahli juga Bu, penasehat gitu, para budayawan ya. Itu siapa kita aja Bu? Kadang-kadang memanggil ahli-ahli budaya untuk ngobrol juga, kita berkonsultasi juga kepada mereka. Oh banyak. Banyak ya. Kalau boleh tahu mungkin budayawan-budayawan yang terlibat. Istilahnya sekarang apa ya? Advisor ya. Advisor disebut kalau nggak salah sekarang pakai istilah secara hukum disebut pembina kalau nggak salah. Ada berapa ya? Ada 6 kalau nggak salah. Ada tadi yang disebutkan oleh Bu Lita, ada Profesor dari ITB, ada Profesor, Ibu Linda, kemudian ada Mas Ipong, tentunya Kang Wawan sangat hafal, Kang Aat. Kang Aat Suratin ya. Kang Aat Kang Aat itu sutradara Inohong di Bojong Rangkong. Itu film yang dulu terkenal di TVRI ya. Ada siapa lagi Bu yang Ibu hafal? Cepopong. Iya. Cepopong yang sangat terkenal. Cepopong, Nyoman Nuarta. Pak Ini Nyoman. orang-orang sibuk semua, orang-orang besar semua. Ya. Dan Sagidayasa ini dirumuskan bersama-sama. Ya, karena kita juga terkesan dengan ya. Salah satu sesepuh kita yaitu Profesor Rake. Nah, jadi beliau sangat banyak membimbing pada awalnya kepada kita CBN. Ada komen-komen dari Pak Teddy Hanafi. Mengkebayakan Sabang sampai Merauke. Indonesia terdiri dari kurang lebih 500 suku. Dari Sabang sampai Merauke, masing-masing suku ada pakaian khasnya. Betul. Dan sebagian dari itu bukan kebaya, tapi juga merupakan dari budaya Indonesia. Jadi ada baiknya juga tidak mengesampingkan baju khas daerah-daerah lain, juga ingin memajukan budaya kita. Terima kasih dari Pak Teddy Hanafi. Mungkin Bu Melok atau siapa saja boleh komen, termasuk Pak Hasto juga. Jadi Pak Teddy sangat betul dan itu sangat kita sadari. Kita tidak sama sekali akan menghilangkan pakaian-pakaian tradisional, pakaian-pakaian adat seluruh Indonesia. Karena itu kekayaan yang tidak ada, tidak bisa diukur dengan apapun dengan harga. Dan ini punya harga jual. Tetapi ada berapa banyak suku kita itu? Ya, ada sekitar 1.250. Tetapi Presiden Soekarno sudah menyadari bahwa kita harus punya pakaian nasional tanpa menghilangkan pakaian-pakaian tersebut. Jadi pakaian nasional itu yaitu kebaya. Jadi kebaya ini disebut pakaian nasional artinya perwakilan dari seluruh busana-busana tradisional tadi. Pakaian tradisional itu sangat indah, sangat baik. Dan bersejarah ya, kita bisa lihat sejarahnya itu bagaimana sampai pakaian tradisional itu. Dan di PC CBN sendiri ada Bu ya, klausul pakaian daerah ya. Ada. Jadi memang memajukan juga pakaian-pakaian daerah yang lain ya. Itu kan bagian dari budaya bagian budaya. Ya, jadi Santun. yang dimaksud dengan budaya nasional itu perpaduan dari budaya-budaya daerah yang ada. Betul sekali. Karena ya kita 1.250 ya, suku kita banyak sekali. Betul. Baju Sunda aja mungkin Sunda Cianjur, Sunda. Iya betul. Iya kan? Banten. Kebaya juga Bu ya, ada kebaya encim Bu ya. Iya, yang Pak Hasto tadi tanya. Itu kalau kita gali menarik sekali. Ya. Mungkin di sesi berikutnya kita akan bicara tentang jenis-jenis kebaya dan kita gali ya. Bahkan guru-guru saya dari pesantren juga dulu pakainya kebaya, Pak Hasto. Ibu-nyai itu. Jadi dengan komunitas-komunitas lain dan jadi kita CBN itu selalu datang Mas Pak ke komunitas-komunitas lain untuk memperkenalkan CBN yang punya visi misi yang sama loh dengan Anda. Yuk kita bergandengan tangan. Begitu. Terima kasih. Mari semuanya berkebaya. Kalau seminar, kalau yang paling penting Kang Wawan, kalau ke luar negeri. Kalau ke luar negeri penting sekali. Bicara di PBB. Menerima penghargaan di PBB. Tapi tidak berkebaya atau tidak berpakaian nasional lainnya lah. Tidak memakai pakaian tradisional. Kemarin ini ada seorang yang kuliah di Harvard,
dan dia Pakai kebaya. menjadi cum laude, menerima cum laude. Kemudian dia diberi kesempatan untuk speech, di mana kesempatan ini tidak sembarangan didapat. Ya dia harus diajarin dulu dan lain-lain. Dia hadir membacakan speech-nya. Orang tidak tahu bahwa dia itu orang Indonesia. Iya. Itu saya Akan tahu kalau pakai identitas Indonesia, Bu ya. Dan saya rasanya sangat. Bu Melok, ada lagi nih komentar dari Pak Andi Siswanto. Nah, penting sekali mempertahankan kebudayaan Nusantara baju kebaya. Kepada Ibu Melok Besari, Ibu Lita Dahlia, Ibu Maria Prasetyo, supaya lebih populer berkebaya. Mungkin buat acara yang menarik oleh CBN yang bisa meraih penghargaan MURI. Misal berkebaya Nusantara atau berkebaya bisa mulai dirancang ketika COVID sudah mereda. Acara bisa berlangsung dan untuk hal MURI ini. Jadi harapan ini ya, harapan Pak Indonesia. Saya kira memang sudah ada program untuk sudah? MURI itu sudah sudah bagian dari program kita. Jadi sebelum ke UNESCO kita ingin mencatatkan dulu di MURI. Kita sudah merencanakan. Iya, Bu Maria mau menambahkan. Pak siapa tadi namanya? Pak Andi. Pak Andi Susanto, terima kasih supportnya. Bu Maria ada mau menambahkan? Iya, kita bahkan sudah mulai sudah merencanakan dan go toward it gitu Pak. Kita sedang mengerjakannya. Mungkin saya boleh tambahkan. Pak siapa tadi? Pak Andi ya. Pak Andi, kita kan sering kebaya walk, ya kan? Kebaya walk di Braga, di Dago. Itu yang banyak mengagumi dan berpotret bersama kita adalah bapak-bapak. Oh, iya. Tuh, nah bapak-bapak sedang jalan-jalan dengan keluarganya. Kemudian dia lihat kita berkebaya, lari, dia kasih jempol, terus berfoto sama kita, istrinya ditinggal. Jadi, Bu, pakai kebaya Bu, supaya nggak ditinggal sama bapak. Iya, betul Bu. Berarti ya tadi ya, memang mungkin orang jadi excited ya, dia melihat. Udah jadi sebetulnya masih banyak orang yang cuman dan baru setelah orang tertarik Bu dengan kebaya, barulah diceritakan nilai-nilainya ya. Iya. Sagi dayasa itu. Kita ingin orang berkebaya itu sampai kangen pengen berkebaya. Bukan hanya karena mau ke kawinan atau pakai kebaya atau yang gitu ya. Jadi memang kangen, aku pengen berkebaya. Nah itu bisa terjadi untuk tadi orang-orang yang keluar negeri. Kan di luar negeri banyak bangsa kita ya, yang sekolah, yang kerja, even yang sudah ganti warga negara. Tapi saya yakin hatinya itu masih Indonesia, masih suka berkebaya. Iya. Dari Pak Ermawan, lebih efektif mana pendekatan budaya antara berkebaya atau berkain? Dua-duanya Bu ya? Dua-duanya. Karena kebaya kan kita tanpa kain kan gimana Pak? Berkebaya masa tidak berkain atau Ibu kan nggak berani ya berkebaya. Pak siapa tadi? Tapi mungkin mau komen mana yang lebih, atau mungkin mengeksplor kainnya kayak kain sumba. Gimana Bu Lita? Ya saya rasa yang ditanyakan adalah lebih efektif mana berkebaya atau memakai batik. Mungkin kalau memakai kain ya kita kalau berkebaya tentu aja pakai kain gitu. Dua-duanya sama. Saya rasa dua-duanya ya. Karena kalau misalnya kita hanya berkain saja, atasnya mau pakai apa? Begitu kan? Nih Bu, ada lagi Bu, apa langkah dan aksi nyata mengkebayakan Indonesia? Tadi sudah mulai ya, tapi ya saya kira yang penting dijawab yang kedua nih, apa kendala dan tantangannya berkebaya gitu. Dari Pak Kuntana. Dari Pak Kuntana, apa Bu kendala dan tantangan pakai kebaya, gerakan kebaya ini? Nah Ibu mungkin memimpin perusahaan, apa jadi karagok nggak Bu pakai kebaya atau lebih enak gitu? Ini tantangannya apa Bu? Untuk di perusahaan saya sampai sekarang masih belum berkebaya. Karena di perusahaan itu kan ada seragam. Seragam itu yang pertama.
Tapi diimbau sudah ya. Kenapa? Diimbau untuk pakai kebaya sudah. Atau merancang budaya yang Mungkin bisa pakai Mungkin kerja. dalam seminggu hari mungkin- tertentu pakai kebaya. Ya saya rasa begini ya. Pertama saya berkebaya, saya tuh merasa ribet. Karena mau naik mobil aja susah sekali. Tapi lama-lama sesudah saya sering berkebaya, itu tuh menjadikan saya merasa nyaman gitu. Kayak pergi ke mall juga, habis kita meeting waktu COVID gini, habis meeting ya pergi ke mall berkebaya, ya saya tuh cuek aja, orang ngeliatin, mungkin ngeliatin saya apa mungkin karena Cantik. Karena cantik saya nggak bisa terima kalau itu nggak berani menyatakan diri cantik. Tapi mungkin juga orang ngelihat, aduh si ibu ini datang ke mall cuma sendirian berkebaya gitu. Nah seperti itu. Tapi saya itu merasa oke ada nyaman. Ya tantangannya itu adalah kebanyakan orang itu enggan berkebaya ya. Enggan. Kalau pakai kebaya pergi ke mall sendirian ya gimana? Tapi saya mulai sekarang tuh membiasakan diri. Saya tuh membiasakan diri kalau pergi keluar, kadang-kadang saya berkebaya dan berkain gitu. 8 menit lagi. Supaya menunjukkan, nah saya udah mulai berkebaya nih. Dan tentu aja saya pasti memilih kebaya yang bagus dan kain yang bagus supaya terlihat cantik gitu. Oke, terima kasih Bu Lita. Ya, dan betul malam ini kan terlihat cantik. di Bandung ada Rabu Nyunda. Ya, ada. Kenapa di perusahaan Ibu tidak melakukan Rabu Nyunda di perusahaan Ibu? Seminggu sekali aja karyawan putri-putrinya diminta pakai Begini, kebaya. di suatu perusahaan itu ya, apalagi suatu perusahaan ekspor. Kita tidak bisa menjadwalkan mereka bagaimana. Karena terbentur mereka juga punya keluarga. Dan ekspor itu, kita itu ada deadline. Dan kadang-kadang kita juga kerja itu sampai malam. Dan pada zaman dulu pernah kerja sampai saya sendiri di pabrik 2 hari 2 malam nggak pulang. Bu Lita, intinya secara teknis masih agak susah, tapi tadi kata Bu Melok akan dipikirkan ya terkait dengan desain atau waktu khusus, misalnya pas rapat dan seterusnya. Ini Ibu Bapak sekalian obrolannya menarik, nggak kerasa ya, sudah 1,5 jam Pak Hasto. Saya ingin minta closing statement dari Bu Melok sedikit aja, 2 menit mungkin. Nanti saya juga minta dari Bu Maria dan Bu Lita. Kalau untuk Bu Melok closing statementnya bebas. Kalau untuk Bu Maria closing statementnya bagaimana caranya kalau ada orang ingin gabung dengan CBN. Kalau Bu Lita apa harapan kepada para pengusaha lain terkait dengan mempertahankan budaya. Kalau Bu Melok bebas deh, karena Bu Melok pimpinan. 2 menit saja Bu Melok atau 1 menit? Mungkin ya sampai 2 menit. Saya hanya ingin bahwa seluruh bangsa Indonesia, mari kita berkebaya, melestarikan warisan yang sifatnya adiluhung dari nenek moyang kita. Ya. Mari kita berkebaya. Mari kita berkebaya. Terima kasih Bu Melok. Bu Maria, bagaimana jika ada orang yang ingin bergabung dengan CBN? Oh, caranya mudah sekali. Tinggal buka web CBN. Nah, di situ ada beberapa ya formulir pendaftaran lah, form registration. Ya, diikutin web CBN-nya saja. apa Bu? Indonesian Cultural Society ya, society gitu. Oke, terima kasih Bu Maria. Ada lagi? Ada. Oke. Silahkan bergabung siapa saja yang tertarik untuk ikut melestarikan budaya Nusantara melalui kebaya ini. Tidak pandang usia, tua muda, bapak-bapak, ibu-ibu, mojang jajaka, mangga. Nah, anak-anak pun boleh. Ya, dan tidak pandang dari
segala profesi silahkan. Oke. Ya. Terima kasih Bu Maria. Bu Lita, apa harapan untuk sesama pengusaha? Sedikit aja Bu. Harapan saya ya bukan hanya untuk sesama pengusaha aja, tapi bagi seluruh putra-putri Nusantara. Ada satu harapan bahwa supaya mereka itu bisa mencintai budaya mereka sendiri. Mencintai budayanya sendiri. Karena budaya merupakan warisan nenek moyang kita yang berisi kearifan hidup. Oke. Nah di situ marilah kita dimulai dengan berkebaya dulu. Oke. Mari kita berkebaya dulu. Terima kasih. Pak Hasto, mungkin ada sedikit aja closing statement dari Pak Hasto. Saya mengajak semua warga bangsa untuk melestarikan budaya bangsa dan wabil khusus kepada ibu-ibu dari JBN dan juga mungkin dari INTI bisa berkolaborasi dengan RRI karena RRI ada untuk negara ini antara lain fungsinya, tugasnya adalah melestarikan budaya bangsa. Ada program 4 RRI yang khusus bisa dimanfaatkan untuk berkolaborasi agar kita bisa melestarikan budaya bangsa yang adiluhung ini untuk keharuman bangsa dan negara Indonesia kita tercinta. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasto. Ini tawaran yang lebih konkret. Ya, terima kasih Ibu banyak. Bapak, terima kasih sudah menjadi narasumber malam ini. Pembicaraan kita luar biasa. Ibu Melok tadi bilang budaya adalah identitas. Ibu Lita sepakat bahwa budaya membangun kreativitas sehingga kita terus-menerus memproduksi hal-hal yang kreatif, tidak itu saja. Dan Ibu Maria menganggap budaya ini sangat penting. Dan Pak Hasto menyambut itu semua dengan program real, mari bekerja sama dengan TVRI. Budaya adalah cara ciri hidup manusia di sebuah tempat. Sehebat apapun kita terbang ke luar negeri, tanpa menunjukkan identitas kita, orang tidak akan pernah tahu siapa kita. Oleh karena itu, penting kembali mengenalkan identitas diri kita sendiri, karena kata Ben Anderson, orang tanpa identitas disebut dengan existential vacuum. Atau kata Pak Ayi Prosidi, lutung yang kasasab di leweng. Artinya apa? Artinya lutung itu semacam kera ya. Rumahnya di hutan tapi tersasar di hutan karena kita nggak punya identitas. Karena kita kosong, akhirnya kita mudah kesurupan, termasuki dengan budaya-budaya lain. Nah, oleh karena itu budaya adalah alat untuk kita maju dan CBN sudah menjadi prakarsa untuk gerakan-gerakan mempertahankan budaya. Dimulai dari hal yang sederhana berkebaya, tapi di belakangnya ada nilai yang sangat luar biasa, di mana nilai itu sagidayasa. Boleh kita ucapkan bersama-sama Bu, sagidayasa. Sa-nya apa? Santun, gembira, indah, damai, berkarya bersama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan sagidayasa menjadi nilai kita semua di hari-hari berikutnya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.